Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kali ini saya akan mengajak untuk melakukan atau mengisi menu pengelolaan kinerja pada PMM gitu ya. Merdeka Mengajar gitu ya. Ketampilan awalnya akan berbentuk seperti ini. Kita pilih langsung aja pengelolaan kinerja. Maka akan tampil seperti ini. Kita klik aja lanjut rencanakan kinerja gitu ya. Ini karena saya sudah klik tadi, klik aja mulai gitu. Kemudian nanti akan ada pengecekan data apakah sudah benar ataukah belum. Nah, kita akan diarahkan pada laman ini. Nah, kalau sudah diarahkan ada 5 step nanti. Yang pertama adalah praktik pembelajaran. Ini sudah menjadi fokus, itu sudah disediakan berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidikan kita di versi terakhir. Jadi ada yang masih merah, itu yang masih perlu kita klik gitu ya. Ada yang sudah hijau dia. Nah, ini rapor pendidikannya bisa kita klik. Nah, ini ada cukup baik, cukup gitulah gitu ya, kita klik. Saya mengerti. Kemudian pilih salah satu. Saya akan pilih penerapan disiplin positif. Nih, kita pilih. Kalau sudah kita pilih, ini langsung aja ke bagian lanjut aja diikuti ke sini ke pengembangan kompetensi. Sebentar lebih dahulu. Oke. Nah, kemudian lanjut untuk mengisi ke bagian pengembangan kompetensi ini kita baru mengisi RHK. Jadi kita harus mengisi minimal 32 poin gitu ya. Langsung aja kita pilih RHK-nya. Di sini akan muncul banyak RHK yang sudah tercantum poin-poinnya. Jadi gimana caranya kita akan minimal 36 poin. Nah, kalau yang ini langsung dia langsung meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar langsung 36 poin. Jadi mungkin kalau pilih yang ini udah langsung cukup. Tapi kalau kita klik yang 12 poin misalnya, memilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi dan kinerja. Kalau kita klik, itu masih terbaca kita masih kurang 20 poin lagi. Kalau kita pilih langsung yang bacaannya 36 poin, maka akan hilang bacaan kurangnya. Berarti RHK kita sudah tercukupi. Nah, tapi ingat, kita sesuaikan RHK yang kita pilih itu kira-kira bisa kita peroleh ataukah tidak selama rentang waktu dari Januari sampai Juni. Seperti itu ya. Nah, kebetulan sekarang saya sedang mengikuti program guru penggerak, maka saya akan klik yang ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek, katanya begitu. Seperti pendidikan guru penggerak ini tinggal saya klik. Nah, ini langsung terpenuhi 32 poin minimal tadi ini. 32 poin per semester ini di bagian peraturannya. Kemudian misalnya saya ingin menambah lagi walaupun ini sudah cukup 128 poin, saya akan coba menambah lagi. Ini misalnya bagian ini. Nah, kita kan sering mengikuti pelatihan mandiri tuh di PMM. Misalnya, ya, di pelatihan mandiri meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis gitu kan. Ini bisa kita pilih. Syaratnya nanti dapat sertifikat itu nilainya 8 poin. Nih, bukti dukungnya nanti cukup sertifikat aja. Saya rasa sudah ininya sudah sampai 136 ya, sementara yang diperlukan hanya 32. Jadi saya langsung lanjut ke step ketiga, ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini katanya opsional, kita bisa ngisi, bisa tidak.
Jadi ya kalau memang kita ada tugas tambahan ya sudah masukkan saja. Nah, kebetulan saya di sekolah perannya sebagai waka bagian kurikulum ya. Jadi di sini banyak pilihan. Ada wali kelas, guru piket, bahkan bendahara bos pun ada pilihannya. Tetapi berbeda dengan yang utama tadi, RHK utama tadi. Kalau RHK tambahan di sini tidak tercantum poinnya. Jadi saya tetap masukkan sebagai wakil kepala satuan pendidikan begitu ya, kurikulum. Kemudian saya rasa sudah cukup untuk tambahannya karena pun ini adalah opsional. Hanya saja semakin rasanya semakin lengkap RHK kita maka akan semakin baik begitu ya. Cuman kalau untuk memenuhi standar ini sudah memenuhi. Kemudian kita masuk ke lanjut lagi ke tahapan berikutnya ke perilaku kerja. Di perilaku kerja ini akan ada tujuh aspek nanti. Nah, saya sudah kebetulan memilih yang pertama ada berorientasi pada layanan. Ini akan ada muncul pilihan-pilihan nantinya. Silakan dipilih yang sesuai dengan Bapak Ibu gitu ya. Jadi saya di sini seperti berorientasi pada pelayanan, saya memilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Maka kira-kira dalam perbuatan sehari-hari apa yang akan kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan peserta didik yang seperti apa. Kalau saya pilih melayani peserta didik sesuai dengan asesmen awal peserta didik seperti itu. Nah, begitu juga sampai ke poin perilaku kerja yang ketujuh diisi seperti itu saja. Kemudian lanjut ke rangkuman. Nah, pada rangkuman ini nanti akan keluar tadi apa yang sudah kita pilih. Jadi, hasil kerja utamanya itu dia akan muncul jadi 5 seperti ini. Nah, yang pertama meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif karena tadi kita memilih disiplin positif gitu ya. Guru akan mengisi formulir diskusi persiapan, formulir diskusi tindak lanjut dan formulir refleksi tindak lanjut. Ini bukti dukungnya hasil penilaian observasi kinerja guru. Kemudian yang kedua masuk kepada yang tadi 128 poin yang guru penggerak. Kemudian saya tadi juga memilih untuk ngikutin pelatihan gitu ya. Jadi saya tidak mengelik rencana kerja 4 dan 5 tetapi dia muncul pada rangkuman. Nah, untuk tambahannya sesuai dengan yang saya klik tadi sebagai wakil kepala sekolah. Kemudian perilaku kerjanya juga seperti itu. Muncul sesuai dengan yang saya klik. Kemungkinan ini memang muncul di setiap RHK kali ya. Ini saya bisa lanjut ajukan. Tinggal pilih lanjut ajukan saja, kemudian nanti akan disetujui oleh kepala sekolah. Terima kasih.